Perkenalkan, nama saya Bella Natasha, NPM 1910005, kelas 01 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arbitrase dan akan sebagai salah satu tugas mata kuliah non-litigasi. Yang pertama, pengertian arbitrase. Arbitrase adalah salah satu opsi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perdata yang dibuat atas dasar perjanjian arbitrase di luar peradilan umum serta melibatkan pihak ketiga. Perjanjian dari arbitrase adalah dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum melakukan arbitrase. Dengan dilakukannya arbitrase ini, pihak ketiga atau pendengar atau penonton atau saksi akan menjadi bukti jaminan dari kedua belah pihak untuk mengambil keputusan. Dapat dikatakan juga bila arbitrase adalah bentuk penyelesaian konflik alternatif sebagai pengganti dari jalur litigasi. Jalur litigasi sendiri adalah proses pengadilan di mana kedua belah pihak yang berkonflik menetapkan keputusan bersama, yang artinya salah satu kelebihan dari arbitrase adalah pihak berkonflik tak perlu lagi membuang biaya atau waktu untuk bolak-balik ke pengadilan. Yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan dasar hukum arbitrase. Di Indonesia sendiri, penyelesaian konflik secara arbitrase adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Melihat dari hukum penyelesaian sengketa, saat terjadi konflik sengketa, penyelesaian jalur arbitrase adalah melalui pengadilan negeri atau lembaga arbitrase lainnya yang ditentukan. Sementara itu, bila sengketa dilakukan di luar negara Indonesia, maka arbitrase dapat diputuskan di lembaga arbitrase internasional. Yang ketiga, saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis arbitrase. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis arbitrase yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama arbitrase institusional, yaitu adalah arbitrase institusional menugasi lembaga khusus yang berperan dalam pelaksanaan proses arbitrase. Setiap institusi khusus itu memiliki peraturan kerangka kerja yang berbeda untuk membantu proses arbitrase, seperti prosedur registrasi, aplikasi, dan jadwal permohonan dokumen. Kelebihan dari arbitrase institusional ini adalah bagaimana pihak-pihak bersengketa menerima dukungan administrasi dari institusi tersebut sehingga proses penyelesaian arbitrase bisa tepat waktu. Untuk biayanya, institusi biasanya akan menagih berdasarkan jumlah persentase yang dipersengketakan. Yang kedua, arbitrase ad hoc. Dalam prosesnya, arbitrase ad hoc ini tidak memanfaatkan jasa institusi siapapun sehingga kedua belah pihak akan memutuskan perannya masing-masing. Penunjukan arbiter, pemilihan jadwal pemohon dokumen, kebijakan yang berlaku, hingga prosedur arbiter semuanya dilakukan secara mandiri. Jika tidak ada prosedur yang disetujui dan disepakati, maka pengelolaan arbiter akan disesuaikan ulang. Manfaat arbitrase adalah bagaimana manfaat arbitrase apabila pihak-pihak yang bersengketa memilih jalur arbitrase. Yang pertama, sidang digelar tidak terbuka alias tertutup untuk umum. Yang kedua, proses sidang lebih efisien dari segi waktu, yaitu kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, waktu arbitrase bisa lebih fleksibel. Yang keempat, putusan yang diambil sifatnya adalah mengikat. Yang kelima, kedua belah pihak bisa menunjukkan arbiter yang profesional dan bermoral tinggi. Yang keenam, lebih hemat biaya karena tidak ada pungutan lain-lain. Kondisi perusahaan yang menggunakan jalur arbitrase, kurang lebih ada 3 kondisi di mana perusahaan perlu menggunakan jalur arbitrase ketika menyelesaikan konflik sengketa. Yang pertama, terdapat perbedaan harga pada pasar aset yang diperjualbelikan. Yang kedua, terdapat perbedaan harga yang diperjualbelikan oleh kedua perusahaan yang arusnya kasnya cenderung sama. Dan yang ketiga, aset dengan jenis nilai kontrak berjangka, aset tersebut tidak dapat diperjualbelikan sehingga nilai kontrak saat ini dikarenakan terdapat biaya penyimpanan gudang pada aset tersebut yang wajib dikontrak secara ketat. Sekian materi arbitrase yang bisa saya jelaskan.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Terima kasih.